sidang nanti jam 2 lewat sudah mulai. Cukup lewat Pak ya? Pasti ya. Pasti. Saya ingin sedikit wawancara tentang perencanaan. Ya. Pasti. Ya. Nah, banyak hanya beberapa pertanyaan yang tidak cukup sulit juga. Ya. Cukup rumit. Pertanyaannya enggak, jawabannya bukan gitu. Bisa. Begini ya Pak. Iya. Bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran untuk materi yang Bapak pilih? Norma, menurut saya. Iya. Iya, tentang norma. Ini kan kebetulan saya mengaku di kelas 6 juga. Kelas 6. Jadi saya memilih nanti untuk observasi itu pelajaran pendidikan Pancasila. Dan saya mengambil materi norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan memilih materi itu, saya di dalam perencanaan pembelajaran dalam saya itu sudah saya buat sesuai dengan memang yang SOP-nya harus dilaksanakan. Ini mulai dari GP-nya yang saya tentukan, tujuannya, lalu nanti mau model pendekatan itu apa dan seperti apa, langkah-langkahnya, bahan aja, medianya juga harus saya siapkan, hingga ke lembaga kerja murid dan bentuk penilaian seperti apa. Pak ya. Ya. Kemudian Pak, dari materi yang Bapak ambil itu sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan? Rencananya gitu. Ya. Jadi untuk materi yang normal ini ya, jadi sumber belajarnya yang pasti pertama saya harus berpedoman pada buku ajarnya, buku paketnya. Nah, jadi buku paket itu sudah saya pakai. Lalu saya menambahkan beberapa referensi, jelas kita memanfaatkan dari internet. Jadi seperti gambar-gambar nanti yang mungkin di lembaga kerja murid itu akan saya gunakan. Lalu dalam proses itu juga saya memanfaatkan video yang saya ambil dari YouTube dan PowerPoint yang saya ambil tapi saya sesuaikan dengan kondisi di kelas dan ujian. Kemudian Pak, dalam menyusun perencanaan pembelajaran mendalam itu, apakah Bapak menyesuaikan dengan karakteristik siswa? Oke, jadi memang kita sebagai guru ya dalam satu kelas itu juga tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Jadi guru itu pasti banyak berpikir keras untuk membuat cara gimana supaya dengan kemampuan anak yang berbeda ini, tapi hasilnya tujuannya tetap sama, tetap tercapai, ya kan? Nah, jadi kalau dalam perencanaan yang saya buat ini, itu pasti saya juga sudah berusaha menyiapkan beberapa langkah untuk mengfasilitasi yang kemampuan yang berbeda ini. Jadi pertama di dalam kelompok nanti itu saya buat kelompok ini bercampur, dalam arti anak yang memiliki kemampuan yang lebih cepat menangkap pelajaran itu saya gabung dengan yang kurang. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa saling mengcover gitu. Lalu untuk di lembaga kerja murid yang individu nanti saya juga berencana untuk memberikan opsi. Jadi ketika nanti kan anak melihat tuh, saya kok merasa sekolah ini sebelum saya kerjakan saya pada gampang. Tapi tetap pola ukurnya, tujuannya ya harapannya sama lah, tetap tujuannya kan sama, tapi mungkin jalannya yang berbeda. Gitu. Seperti itu sih. Intinya tujuan tercapai Pak ya. Ya. Kemudian Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan? Untuk strategi itu saya lebih memilih ke PBL dulu ya, di problem solving. Jadi di sini nanti saya berusaha untuk memberikan sebuah pemantik. Jadi seperti ilustrasi melalui video, lalu ada sedikit di PowerPoint. Nanti kemudian anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang saya berikan melalui
lebih mengukur secara individunya. Nanti kan ada di akhir pembelajaran tuh penilaian secara mandiri. Iya. Ya, jadi kita tahu kemampuan anak-anak ini seperti apa setiap anak. Evaluasi akhir Pak ya. Betul, evaluasinya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak memfasilitasi kreatif keaktifan siswa dalam proses belajar? Bagaimana keaktifan siswa yang berbeda? Ya, betul. Jadi ada anak yang memang kan seperti bilang tadi, artinya berbeda. Kalau udah aktif luar biasa. Tapi kalau udah diam, tidak luar biasa. Jadi makanya tadi saya memang membuat dua kelompok. Jadi bagi berkelompok. Di kelompok itu nanti memang paling tidak anak itu bisa kita observasi. Jadi kalau di kelompok ini anak ini yang aktif, anak ini yang katakanlah lebih banyak diam. Nanti gimana caranya supaya teman-teman itu bisa saling ya itu mengcover, saling menyemangati supaya paling tidak yang diam ini bisa ikut tergabung ke kita. Karena kita kan nggak tahu diamnya anak ini diam paham atau enggak, kan seperti itu. Kalau diam tapi paham ya oke ya. Tapi kalau diam dia nggak tahu apa itu ada ya kita ya juga bingung. Jadi paling tidak ya mungkin lewat diskusi kelompok itu nanti. Dan kita juga bisa lihat dari presentasi di depan. Jadi kelompok satu ini hasil presentasinya baik, terus kita lihat juga cara menyampaikannya, siapa yang berani bicara di depan. Paling tidak kita berusaha supaya temannya lihat dia aja bisa kok berani bicara bahasa di depan kelas, supaya kok bisa saya bagus. Ya, semangat. Iya Pak. Kemudian bagaimana Bapak mengelola kelas supaya tetap kondusif dalam proses pembelajaran? Saya sih memang untuk bilang kondusif 100% sulit. Ya. Pasti Ada hambatannya, pasti itu ada. Ya memang mayoritas hambatannya dari anak sendiri memang kan. Gitu. Jadi kalau untuk menjaga kondusivitas kelas di awal tuh memang saya selalu memberikan jalan. Ya kalau dibilang bosan ya nggak boleh bosan juga sebenarnya kan Bu. Karena udah tugas. Tapi paling tidak kita kasih nasihat jangan kamu di sini nih mau belajar, kita tujuannya mau dapat ilmu. Terus juga di situ kan saya sih buat kan ada namanya kesepakatan ya. Jadi saya ingat lagi, oke kesepakatannya misalnya kalau dalam belajar nanti ada yang mengganggu temannya, ada yang mungkin pusing itu nanti misalnya ya kita beri hukuman apa, tapi yang ada memang didik seperti itu. Dan juga di sini juga saya melibatkan ketua kelas. Jadi kalau misalnya mungkin kayak misalnya pas saya tidak fokus ke yang ada teman yang mengganggu, tapi ketua kelasnya lihat kan bisa menegur untuk mengarahkan ya seperti itu. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu Pak, anak-anak kan ada penilaian. Betul ya. Terus bentuk penilaian apa yang akan Bapak gunakan? Untuk penilaian, jadi di sini yang jelas pertama kan penilaian observasi ya. Jadi observasi selama dari awal sampai akhir pembelajaran anak-anak itu bagaimana keaktifan kelas, terus keaktifan saat saling berkolaborasi dalam kelompok seperti apa. Betul sekali. Terus penilaian keterampilan dalam hal mempresentasikan hasil kerja kelompoknya seperti apa. Kemudian ada lagi yang pasti nanti penilaian secara individu melalui evaluasi akhir anak-anak tiap murid mengerjakan soal-soal sesuai dengan yang mereka pilih. Kalau mereka merasa bisa mengerjakan yang itu ya silakan ambil. Tapi kalau mereka kok saya sulit ya mungkin nanti bisa cari yang agak mudah-mudah soalnya. Dari soal-soal itu kan Pak ya tadi Bapak bilang ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang sedang. Itu ada poin-poin tertentu nggak Pak? Pasti. Jadi soal dengan katakanlah soal dengan
kategori yang level 1, level 2 itu jelas skornya, poinnya berbeda dengan mungkin anak yang memilih dengan level di atasnya. Seperti itu. Jadi paling tidak ya kita juga menyesuaikan, memang ya kembali menyesuaikan dengan kemampuan anak kan. Nah, jadi kalau memang mohon maaf kategorinya agak level 1, level 2 yang masih kurang, ya menyesuaikan juga poinnya yang di bawah itu. Artinya tetap memfasilitasi anaknya Pak. Ya. Kemudian dari perencanaan-perencanaannya atau dibuat, Ya. harapan apa yang paling Bapak harapkan dari pembelajaran ini? Harapan jelas pertama saya sih berharap sesuai dengan tujuan yang saya cantumkan dalam perencanaan PPM. Itu kan saya membuat 3 tujuan itu. Nah, jadi pertama saya berharap murid ini bisa tahu norma-norma apa aja yang ada di lingkungan mereka. Terus murid ini juga bisa tahu, oh kegiatan ini masuk ke bagian jenis norma ini, oh kegiatan itu masuk ke norma ini. Jadi nggak asal kalau kan kadang-kadang murid itu ditanya, kalau misalnya ini kita buang sampah sembarangan itu normanya norma apa, aku kadang masih mikir lama. Jadi paling tidak mereka hal-hal yang sederhana itu mereka sudah tahu itu, oh ini norma ini, norma ini, sama sanksinya akibatnya. Kalau saya melanggar norma ini, itu nanti saya akan mendapat sanksi apa. Ya. Kemudian dalam setiap pembelajaran itu kan pasti ada tantangan, ya. Pasti ada tantangan yang muncul biasanya siswa kah, sarana kah, kalau memang selama proses pembelajaran ini memang tantangan tuh pasti ada. Misalnya kalau dari murid ya seperti tadi itu, kita kendala yang murid kita coba antisipasi dari awal, misalnya dengan nasihat-nasihat. Mungkin kalau memang selama proses pembelajaran murid sudah betul-betul mengganggu temannya, ya kan pasti harus ditegur, kan ibu. Makanya tadi juga bisa melibatkan ketua kelas atau teman kelompoknya. Nah, kalau terkait dengan kendala dari sarana prasarana, ya paling tidak seharusnya sih jangan, bisa sudah dipersiapkan dari awal. Jadi misalnya seperti, mohon maaf, misalnya tiba-tiba saya mau pakai terus, tapi kok tiba-tiba mati listrik. Nah itu kan, ya paling tidak kita sudah mengantisipasi itu. Oh ya udah, makanya kita mempersiapkan cara lain, misalnya ada gambar-gambarnya berbentuk kertas. Jadi paling tidak bisa kita, walaupun anak-anak nggak bisa lihat PowerPoint, tapi bisa lihat dalam bentuk kertas gambarnya gitu kan, yang seperti ini loh tuh. Nah, artinya Pak Taufik punya rencana cadangan ya memang harus kita mempersiapkan rencana alternatif supaya suatu kalau ada sampai terjadi hal yang kita di luar prediksi kita, itu kita udah punya rencana lain yang bisa kita jalankan, yang sampai malah rencana kita mau belajar ini gagal total kan. Pasti sebagai guru ada cara lain ya Pak Ya, betul, cara lain. Makanya ada yang bilang guru itu kan serba bisa loh, ya kan. Jadi ya banyak akal, jadi ya makanya ada yang bilang tukang kali kan itu. Tapi dalam hal yang positif kan gitu. Kemudian Pak, harapan dari kegiatan observasi yang akan kita laksanakan ini apa harapannya Pak? Harapannya jelas dengan pelaksanaan observasi ini saya mengharapkan ada masukan-masukan, ada saran, karena sehebat-hebatnya guru itu tetap perlu saran dan masukan. Tujuannya untuk perbaikan